Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-9 bulan Ramadan. Apa kabar teman-teman? Selamat datang di channel Hadi Yulianto. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian untuk subscribe channel ini. Hari ke-9 atau video ke-9 berarti tokoh ke-9 mengenai kisah-kisah sahabat Rasulullah SAW. Buat teman-teman yang baru bertemu dengan video ini, di sini saya cantumkan untuk cardnya atau playlistnya untuk kisah-kisah yang belum kalian tonton, silahkan diklik. Nah, untuk yang tokoh ke-9 ini saya ingin menceritakan Al-Bara bin Malik. Ada quotes atau kata-kata dari Umar bin Khattab mengenai Al-Bara bin Malik. Jangan mengangkat Al-Bara sebagai panglima tentara kaum muslimin, karena dikhawatirkan dia akan mencelakakan bala tentaranya karena keberaniannya. Nah, ada keberanian di sini ya, menurut Umar bin Khattab adalah Al-Bara bin Malik brutal kalau sudah perang membela agama Allah atau berjihad. Semua musuh ditebas. Nah, ini yang mungkin menurut Umar bin Khattab bisa membahayakan pasukannya. Nama Al-Bara bin Malik untuk di kalangan tentara muslim mungkin tidak terlalu terkenal ya untuk sebagai panglima perang ya. Mungkin kalah bersaing dengan nama Khalid bin Walid, Zaid bin Harits atau yang lainnya. Al-Bara bin Malik ini adalah saudara dari pelayan Rasulullah SAW, yaitu Anas bin Malik. Bara bin Malik secara perawakan badannya kurus kering, rambutnya dekil, kusut, tapi kalau urusan berjihad di agama Allah jangan ditanya. Al-Bara bin Malik pernah berduel 1 lawan 1 dan membunuh 100 orang, belum termasuk musuh-musuh yang dibunuh ketika perang jihad atau perang melawan kaum musyrikin. Badan boleh kecil, kurus, kering, tapi kalau untuk urusan perang jihad jangan ditanyakan kepada Bara bin Al-Malik. Jadi ketika itu berawal dari wafatnya Rasulullah SAW, kondisi di Jazirah Arab itu sedang bersedih, sangat bersedih malahan, dimana ketika orang yang menjadikan suri tauladan mereka, sangat dicintai oleh mereka, itu meninggal. Jadi ketika kondisi sedang sangat bersedih, kesedihan itu ditambah lagi dengan ada beberapa kabilah yang memutuskan untuk keluar dari agama Allah atau keluar dari Islam alias murtad. Nah, ini makin ditambah lagi kesedihannya karena selain Rasulullah SAW telah meninggal atau wafat, banyak orang yang keluar dari agama Allah atau murtad. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, kabilah-kabilah ini berbondong-bondong datang ke Madinah bertemu dengan Rasulullah SAW untuk berbaiat memeluk agama Islam. Tapi ketika Rasulullah meninggal, mereka berbondong-bondong pun untuk keluar dari agama Islam. Dan ketika itu Abu Bakar As-Siddiq yang ditunjuk sebagai kafilah pertama mendapatkan tugas yang sangat berat. Beliau harus mengejar kembali istilahnya orang-orang yang tadi keluar dari agama Islam untuk diajak kembali masuk ke agama Islam. Nah, kenapa saya bilang tugasnya Abu Bakar As-Siddiq ini berat? Selain dia harus melawan kaum musyrikin, mereka juga harus melawan kabilah-kabilah tadi yang sudah murtad, di mana dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab, adalah seseorang yang mengaku sebagai nabi. Nah, disinilah zaman dulu atau di zaman setelah Rasulullah SAW ini sudah muncul nabi palsu, itu Musailamah Al-Kadzab, di mana dia mendapat dukungan dari 40.000 tentara kaum musyrikin atau orang, salah satunya adalah kaum yang tadi murtad. Dan 40.000 orang ini memiliki kemampuan dalam berperang itu cukup baik, bahkan cukup tangguh. Salah satu dulu ketika masih menjadi kaum muslimin, 40.000 orang ini salah satu tentara muslim yang cukup cukup kuat lah untuk berperang. Nah, ketika mereka keluar, mereka menjadi otomatis jadi tentara kaum musyrikin. Nah, ini yang menjadi berat buat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kabilah-kabilah yang murtad tadi ini sebenarnya mereka sadar gitu loh, bahwa bahkan mereka tuh bersaksi dengan sadar bahwa mereka itu mencintai si pembual ini atau Musailamah Al-Kadzab ini ketimbang
Rasulullah SAW, dan yaitulah qadarullah. Mereka sadar bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tapi mereka lebih mencintai Musailamah Al-Kadzab, lebih tepatnya mereka lebih fanatis lah ke satu orang. Jadi mereka menghambakan diri mereka kepada Musailamah Al-Kadzab. Ini salah satu pelajaran kenapa fanatisme tidak baik ya teman-teman. Abu Bakar As-Siddiq ini sebagai pengganti Rasulullah SAW atau kafilah pertama, Abu Bakar As-Siddiq ini membentuk 11 komando atau 11 pasukan tentara dan disebar ke seluruh Jazirah Arab. Intinya adalah mencari lagi kabilah-kabilah yang murtad tadi untuk diajak kembali masuk ke agama Islam. Ini berat buat Abu Bakar As-Siddiq. Dari 11 komando tadi termasuk ada tentara Islam yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, menarik, namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Kita tahu Abu Jahal adalah salah satu tokoh kaum Quraisy, tapi di sini Ikrimah bin Abu Jahal berarti adalah anak dari Abu Jahal yang sudah memeluk agama Islam. Seperti apa kisahnya nanti ada di video berikutnya. Nah, pasukan yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal ini salah satu pasukan yang dikalahkan oleh Musailamah Al-Kadzab. Karena pasukan dari Ikrimah bin Abu Jahal ini kalah, jadi Abu Bakar As-Siddiq ini mengirimkan pasukan Khalid bin Walid yang di dalamnya terdapat Bara bin Al-Malik. Peperangan pecah. Peperangan dipimpin oleh Khalid bin Walid dengan tentara atau pasukan dari Musailamah Al-Kadzab ini pecah, dan gak lama peperangan itu tentara kaum muslimin ini mulai terdesak. Tentara dari Musailamah Al-Kadzab ini berhasil menerobos benteng-benteng dari kaum muslimin, dan ternyata kaum muslimin menyadari kalau misalnya peperangan melawan Musailamah Al-Kadzab ini mereka kalah, maka sudah tidak ada lagi, bisa dipastikan tidak ada lagi agama Allah di Jazirah Arab. Perlahan kaum muslimin mundur atas perintah Khalid bin Walid dan menyusun strategi lagi. Strateginya adalah Khalid bin Walid memecah beberapa pasukannya menjadi bagian, yaitu memisah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Lalu kaum pedalaman dipisahkan dengan pasukan yang lain. Intinya mereka dipisahkan sesuai dengan kaumnya masing-masing. Muhajirin, Ansor, dan satu kabilah anak dan bapak jadi satu. Terus dari kaum pedalaman juga dipisahkan dengan pasukan yang lain. Hal ini dilakukan oleh Khalid bin Walid agar tahu di mana sih titik lemah dari pasukannya. Seperti itu. Nah, setelah dipisahkan, peperangan pun pecah lagi. Lebih parah lagi, korban yang berjatuhan. Peperangan yang dahsyat ini belum pernah dialami oleh kaum muslimin. Bahkan Sabit bin Qais membawa panji komando dari kaum Ansor, mengambil kain kafannya dan kemudian membuat galian di tanah setinggi betis. Kemudian beliau memasukkan kakinya setinggi betis itu dan menimbunnya, dan beliau berdiri sambil menebas musuh atau kaum musyrikin yang datang kepadanya. Walhasil Sabit bin Qais meninggal atau mati syahid dalam perang Yamamah atau perang melawan nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Hal yang terjadi kepada Zaid bin Khattab. Bahkan beliau berkata kepada pasukannya, "Gigitlah gigi geram kalian, tebaslah setiap musuh dan maju tanpa takut. Wahai tentara Allah, aku tidak akan berbicara setelah kalimatku ini selama-lamanya, sampai Musailamah dikalahkan atau aku mati dan bertemu Allah, akan kusampaikan alasanku kepadanya." Semenjak kata itu langsung Zaid bin Khattab makin membabi buta menyerang kaum musyrikin atau tentara-tentara dari Musailamah Al-Kadzab. Endingnya Zaid bin Khattab pun juga mati syahid. Sedangkan di kaum Muhajirin ini dipegang oleh Salim. Salim ini adalah mantan sahaya atau budak dari Abu Hudzaifah. Nah, di sini yang menarik adalah teman-teman, kaum muslimin yang di bawah komando dari Salim ini khawatir dengan kepemimpinan dari Salim. Karena tadi mungkin ada keraguan karena dia bekas budak atau mantan hamba sahaya. Dan Salim pun berkata kepada tentaranya, "Jika kalian kalah karena aku, maka aku adalah seburuk-buruk penghafal Al-Quran." Salim pun mati syahid di perang itu. Perang makin berkecamuk. Khalid melihat sosok Al-Bara bin Malik, dan beliau pun
berteriak kepada Al-Bara bin Malik, "Wahai pemuda Ansor, majulah." Nah, kemudian Al-Bara bin Malik maju sambil membakar semangat dari tentara-tentara kaum muslimin dengan berkata, "Wahai orang-orang Ansor, jangan ada yang berpikir untuk kembali ke Madinah. Hari ini tidak ada Madinah. Hari ini hanya ada Allah dan mati syahid." Wah, di situ semangatnya kaum Ansor langsung jeder. Langsung semua semangat untuk berperang, semua ditebas, semua musuh-musuh dari tentara Musailamah Al-Kadzab ini ditebas. Nah, di situ ada sedikit secercah harapan, karena kaum dari tentara Musailamah Al-Kadzab ini mulai kerepotan dan mereka pun mulai mundur masuk ke dalam benteng pertahanan mereka. Pasukan dari Musailamah Al-Kadzab ini berhasil masuk ke dalam benteng pertahanan mereka, dan nah disinilah benteng ini nantinya akan disebut sebagai benteng kematian. Kenapa? Karena ketika kaum muslimin ingin masuk ke dalam benteng itu tidak berhasil karena pintu keburu ditutup. Nah, dari arah dalam benteng pasukan Musailamah Al-Kadzab ini, pasukan itu melemparkan anak panah ke atas, lalu anak panah itu jatuh kepada kaum muslimin. Jatuhnya seperti kayak hujan dari langit jatuh. Nah, di situ Al-Bara bin Malik melihat kesempatan, karena tubuhnya dia yang kurus, mungkin lebih ringan. Kemudian mereka berkata kepada tentara muslimin yang lain, "Taruh aku di atas tameng, lalu letakkan aku di ujung tombak kalian dan lemparkan aku ke dalam." Jadi posisinya adalah ini tameng, ini Al-Bara bin Malik. Terus tameng ini di bawahnya itu ada tombak yang nanti akan dilemparkan ke dalam benteng tersebut. Nah, Al-Bara bin Malik berhasil masuk ke dalam benteng dari tentara Musailamah Al-Kadzab. Tapi sebelumnya Al-Bara bin Malik pun juga berpesan kepada tentara-tentara kaum muslimin, "Jika aku tidak gugur, maka pintu gerbang akan kubuka untuk kalian." Nah, di situ ketika si Al-Bara bin Malik berhasil dilemparkan ke dalam benteng pertahanan tentara Musailamah Al-Kadzab, dan di dalam benteng Al-Kadzab itu pun Al-Bara bin Malik harus berjuang sendirian untuk bertahan hidup dan bisa membuka pintu benteng pertahanan dari tentara Musailamah Al-Kadzab. Al-Bara bin Malik menerima 80 luka tusukan dan berhasil membuka pintu gerbang pertahanan dari tentara Musailamah Al-Kadzab. Tentara muslim pun masuk, perang pun masih berlanjut, dan alhamdulillahnya di situ kaum muslimin berhasil membunuh para tentara Musailamah Al-Kadzab. Nah, di dalam benteng pertahanan itu Musailamah Al-Kadzab pun juga termasuk salah satu orang yang tewas dalam peperangan itu. Maka karena banyak yang tewas di dalam benteng itu, makanya disebut sebagai benteng kematian. Karena Al-Bara pun terluka parah dan akhirnya dibawa ke Yamamah, di situ diobati. Bahkan Khalid bin Walid pun menyempatkan diri untuk tinggal di Yamamah, melihat perkembangan dari Al-Bara bin Malik seperti apa, dan di situ Allah juga menetapkan bahwa kemenangan untuk kaum muslimin dalam perang Yamamah. Di sini Al-Bara pun masih merindukan mati syahid, karena di perang yang besar itu perang Yamamah melawan nabi palsu Musailamah Al-Kadzab ini, alhamdulillahnya Al-Bara bin Malik tidak meninggal, tapi Al-Bara bin Malik ingin meninggal di dalam perang atau berjihad atau di perang mati syahid. Dia di setiap peperangan selalu turun untuk mewujudkan cita-citanya, tapi ya qadarullah belum terjadi, hingga pada akhirnya di perang Tustar di negeri Persia, Al-Bara mati syahid setelah berusaha menyelamatkan saudaranya Anas bin Malik. Ketika perang itu memang Al-Bara berdoa kepada Allah agar melimpahkan syuhada atau mati syahid kepadanya, agar bisa bertemu dengan Rasulullah SAW, karena beliau sangat rindu dengan Rasulullah SAW, dan Allah pun mengabulkan doanya. Begitulah kisah dari Al-Bara bin Malik. Walaupun badan kurus, kulit dekil, rambut kotor, tidak menyurutkan semangatnya untuk berjihad di jalan Allah. Syukuri dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
karena yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian video saya hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.